Ada sesuatu yang sangat mengganggu saya ketika saya mengamati pola-pola tertentu dalam sesi konseling. Saya melihat pria-pria yang bekerja keras, kompeten, telah membangun karir yang stabil, dan setidaknya pada pandangan pertama, menjalani kehidupan yang terpenuhi, namun mereka meminta maaf hanya karena ada. Mereka benar-benar meminta maaf karena lapar, karena lelah, atau karena memiliki perasaan. Dan ketika saya bertanya mengapa mereka melakukan ini, jawabannya selalu sama. Saya tidak tahu. Saya selalu seperti itu. Tapi saya tahu. Dan setelah puluhan tahun bekerja dengan pria-pria yang tumbuh dalam keluarga di mana cinta adalah mata uang, saya menemukan sesuatu yang mengganggu. Ini bukanlah sifat-sifat kepribadian. Ini adalah bekas luka. Bekas luka tak terlihat yang membentuk cara Anda mencintai, cara Anda mengizinkan diri Anda dicintai, dan mengapa Anda terus memilih orang yang membuat Anda menghidupkan kembali masa kecil Anda lagi. Jika Anda terus-menerus merasa perlu membuktikan diri, jika cinta yang tenang membuat Anda gugup, jika sesuatu di dalam diri Anda menegang setiap kali seseorang menunjukkan kasih sayang yang tulus, maka apa yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar pengamatan psikologis. Ini adalah serangkaian potongan teka-teki yang menjelaskan mengapa hubungan Anda sering terasa seperti medan pertempuran emosional di mana Anda tampaknya tidak pernah menang. Apa yang saya pahami adalah bahwa pola-pola ini bukanlah kebetulan, juga bukan keanehan aneh dari kepribadian Anda. Mereka adalah hasil dari jenis pengkondisian emosional yang sangat spesifik. Pengkondisian yang dimulai jauh sebelum Anda memiliki kata-kata untuk memahaminya, dan yang bahkan puluhan tahun kemudian masih memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat dalam cinta. Karena inilah masalahnya. Di otak seorang anak yang tumbuh bersama orang tua narsistik, sesuatu yang krusial terjadi. Sistem sarafnya diprogram untuk kelangsungan hidup emosional permanen. Dan program ini tidak mati secara otomatis ketika Anda menginjak usia 18 tahun. Itu menjadi sistem operasi Anda untuk menavigasi dunia dewasa, terutama dalam hubungan intim. Pikirkan sejenak, GPS emosional Anda dikalibrasi di wilayah yang bermusuhan. Sekarang, puluhan tahun kemudian, Anda mencoba menemukan jalan melalui lanskap kedekatan dan cinta. Tetapi sistem Anda masih memindai bahaya yang tidak ada lagi, mengantisipasi pengkhianatan yang tidak akan datang, dan bersiap untuk pertempuran yang tidak terjadi. Hasilnya adalah kelelahan emosional yang disamarkan sebagai kewaspadaan berlebihan dalam cinta. Izinkan saya sekarang memandu Anda melalui 7 pola yang telah saya identifikasi. 7 cara konkret bagaimana pengkondisian awal ini terwujud dalam kehidupan cinta Anda. Dan saat saya menjelaskan masing-masing, saya meminta Anda tidak hanya untuk memperhatikan apakah Anda mengenali diri Anda di dalamnya, tetapi juga untuk memperhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi ketika Anda melakukannya. 7 pola kondisi emosional awal 1. Dorongan kompulsif untuk menjelaskan diri Anda tanpa henti. Pola pertama yang saya sebut, dorongan kompulsif untuk menjelaskan diri Anda tanpa henti. Ini bukan tentang terlalu banyak bicara. Ini tentang secara harfiah tidak dapat ada tanpa membenarkan keberadaan Anda. Anda menulis pesan panjang di mana jawaban ya atau tidak yang sederhana sudah cukup. Anda merasa setiap pendapat perlu dibingkai, setiap keputusan dipertahankan, setiap emosi diredam dengan permintaan maaf awal. Itu bukan komunikasi. Itu adalah kelangsungan hidup. Anak batin Anda belajar bahwa kata tidak yang sederhana dapat memicu ledakan emosional, bahwa kebutuhan mereka harus dijelaskan, dibenarkan, hampir diminta untuk dilihat sebagai valid sama sekali. Yang menarik dari perspektif neurologis adalah bahwa pemrograman ini memengaruhi kemampuan Anda untuk menetapkan batasan. Bagi Anda, tidak bukanlah kalimat yang lengkap. Ini adalah awal dari negosiasi di mana Anda harus membuktikan bahwa batasan Anda masuk akal, dibenarkan, dan tidak berbahaya.
Ketika Anda mengubah setiap batasan menjadi disertasi, Anda secara tidak sadar mengundang orang lain untuk mempertanyakan hak Anda untuk mengatakan tidak. 2. Empati hiperwaspada, hypervigilant empathy. Itu membawa saya ke pola kedua yang saya sebut empati hiperwaspada. Anda memiliki kemampuan yang hampir supermanusiawi untuk membaca ekspresi mikro, mendeteksi perubahan nada, memperhatikan ketegangan dalam bahasa tubuh yang dilewatkan orang lain. Sebelum Anda bahkan memasuki ruangan, Anda tahu siapa yang sedang bad mood, siapa yang tegang, siapa yang membutuhkan sesuatu. Kedengarannya seperti kekuatan super, tetapi sebenarnya itu adalah sistem peringatan dini yang dikembangkan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak dapat diprediksi secara emosional. Ketika Anda hidup dalam keadaan siaga konstan ini, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar rileks dalam cinta. Anda menjadi pasangan yang mengantisipasi kebutuhan, menghindari konflik, terus-menerus beradaptasi dengan keadaan emosional orang lain. Kedengarannya perhatian, tetapi pada kenyataannya itu melelahkan. 3. Alergi emosional terhadap kelembutan yang tulus, yang membawa saya langsung ke pola ketiga, mungkin yang paling menyakitkan. Alergi emosional Anda terhadap kelembutan yang tulus. Ketika seseorang benar-benar baik kepada Anda, ketika mereka menawarkan perhatian dan kasih sayang yang tulus tanpa motif tersembunyi, tubuh Anda tidak rileks. Ia menegang, ia bersiaga, ia bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Berapa harganya? Apa yang diinginkan orang ini sebagai imbalan? Ini adalah kecerdasan trauma. Sistem saraf Anda belajar bahwa kelembutan dalam keluarga asal Anda adalah investasi yang mengharapkan imbalan. Kebaikan adalah awal dari manipulasi. Penyembuhan alergi ini datang dari sistem saraf Anda yang belajar membedakan antara kebaikan manipulatif dan kasih sayang yang tulus. Dan itu membutuhkan waktu dan di atas segalanya kesabaran dengan diri sendiri. 4. Penampilan yang konstan, the constant performance. Ini membawa saya ke pola keempat, salah satu yang saya anggap sangat merusak, penampilan yang konstan. Bahkan ketika Anda sendirian, Anda masih memainkan semacam peran. Anda melatih percakapan, menulis ulang pesan, menyesuaikan nada suara, dan mengubah bahasa tubuh Anda. Bukan karena Anda tidak jujur, tetapi karena keaslian terasa seperti kemewahan yang tidak mampu Anda beli. Di awal kehidupan Anda, menjadi diri sendiri adalah berbahaya. Anda menciptakan versi diri Anda yang berbeda, dan semua versi ini berkisar pada satu pertanyaan sentral. Siapa yang harus saya jadikan agar orang ini menerima saya? Cinta yang matang bukanlah audisi, tetapi jika Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda dalam mode penampilan, gagasan untuk dicintai karena diri sejati Anda dapat terasa mustahil sekaligus menakutkan. 5. Epidemi diam-diam untuk meminta maaf, the silent epidemic of apologizing. Ini membawa saya langsung ke pola kelima, epidemi diam-diam untuk meminta maaf. Saya bermaksud meminta maaf hanya karena lapar, lelah, memiliki pendapat yang berbeda, atau mengambil ruang di dunia ini. Yang benar-benar saya lihat adalah seorang anak laki-laki yang belajar bahwa keberadaannya adalah beban, sesuatu yang harus terus-menerus dibenarkan. Ketika Anda terus meminta maaf atas siapa diri Anda mengajari orang lain untuk memperlakukan Anda sebagai seseorang yang kurang berharga. Anda memperkuat pesan yang Anda internalisasi sebagai seorang anak bahwa Anda tidak cukup apa adanya. 6. Daya tarik magnetis terhadap orang yang tidak tersedia secara emosional, yang membawa saya ke pola ke-6, mungkin yang paling kontradiktif dan menghancurkan diri sendiri. Daya tarik magnetis Anda terhadap orang yang tidak tersedia secara emosional. Ini adalah medan yang akrab. Otak Anda telah belajar bahwa cinta terkait dengan upaya, bahwa rasa takut adalah sinonim dengan gairah,
bahwa penaklukan membuktikan nilai Anda. Ketika seseorang menawarkan cintanya sepenuhnya, sistem saraf Anda tidak mengenalinya sebagai cinta. Ia membacanya sebagai kebosanan, seolah-olah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hati Anda telah belajar bahasa cinta yang sangat spesifik, bahasa kekurangan, upaya, dan pembuktian terus-menerus. Dan ketika seseorang berbicara kepada Anda dalam bahasa kelimpahan, Anda secara harfiah tidak mengenalinya sebagai cinta. Satu-satunya cara untuk memutus siklus ini, Anda harus belajar untuk menanggung cinta yang datang dengan mudah. Anda harus melatih sistem saraf Anda untuk mengenali bahwa ketersediaan emosional tidak sama dengan kebosanan. Itu berarti keamanan. 7. Ketakutan besar untuk menjadi orang yang menyakiti Anda. Dan itu membawa saya ke pola ketujuh dan terakhir. Ketakutan besar Anda untuk menjadi orang yang sama yang menyakiti Anda. Anda hidup dengan kekhawatiran konstan bahwa Anda mungkin terlihat sombong, menyakiti orang lain, atau menunjukkan sifat apapun yang mengingatkan Anda pada narsisisme yang membentuk Anda. Ironi terindah. Orang yang benar-benar takut menjadi narsistik hampir tidak pernah narsistik. Fakta bahwa ketakutan ini hidup di dalam diri Anda adalah bukti empati Anda, kesadaran Anda, dan kapasitas Anda untuk merasakan bersama orang lain. Ketakutan Anda untuk menjadi seperti mereka, pada kenyataannya, adalah perlindungan terbesar Anda melawannya. Tetapi ketika ketakutan ini menjadi begitu kuat, sehingga melumpuhkan Anda, mencegah Anda untuk bersinar, membuat Anda tidak terlihat, maka ketakutan itu sendiri menjadi jenis penjara yang baru. Jalan menuju penyembuhan. Mengenali pola-pola ini tidak berarti melabeli diri Anda sebagai rusak atau cacat. Itu berarti memberdayakan diri Anda untuk memilih secara berbeda. Ketujuh pola ini bukanlah kekurangan dalam karakter Anda. Itu adalah adaptasi cerdas yang diciptakan pikiran Anda untuk bertahan hidup di lingkungan di mana cinta bersyarat. Alat-alat yang pernah melindungi Anda saat kecil sekarang adalah hal-hal yang mencegah Anda untuk hidup bebas. Kewaspadaan berlebihan telah menjadi kecemasan dalam hubungan. Penjelasan konstan telah berubah menjadi ketidakmampuan untuk menetapkan batasan yang jelas. Penampilan telah menjadi penghalang yang menghalangi keintiman sejati. Penyembuhan tidak berarti membebaskan diri Anda dari semua itu dalam semalam. Penyembuhan berarti mengenali pola-pola ini ketika mereka muncul, menghadapinya dengan kelembutan dan kesabaran, memilih respons baru langkah demi langkah. Mengubah strategi bertahan hidup lama Anda menjadi alat untuk membangun hubungan nyata, kedekatan otentik, dan cinta yang tidak perlu Anda dapatkan. Anda tidak rusak. Anda adalah seseorang yang selamat dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah Anda alami. Dan sekarang Anda memiliki kesempatan untuk memilih sesuatu yang sama sekali baru. Cinta yang matang adalah jenis yang melihat Anda bahkan pada hari-hari buruk Anda dan tidak meminta penjelasan, mengenali ketakutan Anda, dan menawarkan kehadiran, memungkinkan Anda untuk menjadi otentik, tidak sempurna, manusiawi, tidak takut pada batasan Anda, tetapi menghormatinya, tidak menghukum Anda untuk luka-luka Anda, tetapi tetap bersama Anda saat Anda menyembuhkannya. Penyembuhan adalah proses, komitmen harian untuk diri sendiri, pilihan sadar untuk merespons secara berbeda setiap kali pola lama muncul. Penyembuhan dalam tindakan. Contoh, saat Anda ingin menjelaskan berlebihan, ambil napas dalam-dalam dan percaya bahwa tidak, Anda sudah cukup. Saat tubuh Anda menegang karena isyarat kasih sayang, pilih untuk tetap hadir dan izinkan diri Anda disentuh oleh kelembutan itu. Saat Anda menyadari diri Anda tergelincir ke dalam peran, ungkapkan sepotong diri sejati Anda.
Saat permintaan maaf terbentuk di lidah Anda, sebaliknya katakan, "Saya butuh ini," tanpa penjelasan. Saat Anda tertarik pada seseorang yang tidak tersedia secara emosional, berpalinglah dan bergerak menuju seseorang yang benar-benar hadir. Saat rasa takut muncul bahwa Anda mungkin menjadi seperti orang yang menyakiti Anda, kenali ketakutan itu sebagai bukti empati Anda dan biarkan diri Anda bersinar. Anda sedang menulis cerita baru dengan akhir yang tidak pernah berani diimpikan oleh anak batin Anda. Anda memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana berkembang di ruang cinta. Ini adalah hak Anda. Anda memiliki hak untuk dicintai tanpa syarat. Anda memiliki hak untuk mengambil ruang tanpa meminta maaf. Anda memiliki hak untuk menetapkan batasan tanpa penjelasan tanpa akhir. Anda memiliki hak untuk dilihat, dikenal, dan dihargai apa adanya diri Anda. Agar Anda dapat mengenali dan mengizinkan cinta yang matang untuk tinggal, Anda harus mulai memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan yang sama yang Anda tawarkan kepada orang lain. Mulai berbicara dengan diri sendiri seperti Anda akan berbicara dengan teman terdekat Anda. Mulai membela diri Anda dengan kekuatan yang sama yang akan Anda gunakan untuk melindungi seseorang yang Anda cintai. Mulai melihat diri Anda melalui mata kasih sayang. Anda tidak dapat membangun hubungan yang sehat sementara Anda masih terjebak dalam hubungan yang beracun dengan diri sendiri. Itu sebabnya penyembuhan selalu dimulai dengan Anda. Penyembuhan dimulai dengan pengakuan bahwa Anda pantas mendapatkan cinta hanya karena Anda ada, bahwa nilai Anda tidak dapat dinegosiasikan, bahwa Anda persis seperti Anda dengan semua luka Anda, pola Anda, dan kisah Anda sudah cukup. Cinta itu ada, dan Anda, persis seperti Anda saat ini, layak mendapatkannya.